Para pencinta majelis ilmu yang insya-Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang seringkali mengusik pikiran manusia dalam menjalani kehidupannya adalah masalah rezeki dan bagaimana mencari atau mendapatkan rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang tega menyandarkan diri pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengais rezeki. Na'udzubillah. Apakah mereka tidak tahu bahwa hal seperti itu akan menghilangkan suatu barakah? Bahkan justru nantinya akan mendatangkan ajab di kemudian nanti. Jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kerugian besar nanti yang akan diperoleh mereka. Rezeki memang sesuatu yang selalu dicari dan ingin dicapai oleh setiap orang. Semua orang memerlukan rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun kita semua tentu tahu bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan rezeki kecuali yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dan kita pun tidak tahu berapa kekayaan dan rezeki yang akan kita dapatkan di dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa, yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pintu-pintu rezeki itu sangatlah banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya. Dengan hikmah dan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebab-sebab diraihnya rezeki, baik yang bisa dikalkulasi dan diprediksi oleh manusia maupun yang tidak bisa dijangkau oleh nalar mereka. Di antara kunci-kunci terbukanya rezeki yang kami maksudkan, yakni adalah mengucap istighfar dan bertaubat. Istighfar dan taubat adalah merupakan salah satu pintu rezeki yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum an-nahara." Yang artinya, maka aku akan katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 7. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ayat ini menjadi dalil bahwa istighfar itu merupakan sarana untuk meminta kepada Allah agar diturunkannya rezeki dan hujan yang membawa berkah. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan, jika kalian bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah serta taat kepadanya, maka rezeki pun akan melimpah pada kalian. Dia pun akan melimpahkan barakah-barakah dari langit, menumbuhkan untuk kalian berkah-berkah bumi dan menumbuhkan tanaman-tanaman, menjadikan kambing-kambing susu kalian melimpah, memberikan harta dan anak-anak yang banyak kepada kalian, menjadikan untuk kalian kebun-kebun dengan segala macam buah-buahannya, serta menjadikan sungai-sungai itu mengalir di sela-selanya. Diceritakan seseorang datang kepada Al-Hasan untuk mengadukan perihal daripada paceklik yang dialaminya. Maka beliau pun berkata, beristighfarlah kepada Allah. Sesudah itu ada lagi orang lainnya yang datang kepada beliau untuk mengadukan kemiskinan yang dideritanya. Beliau pun berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah.
Masih ada lagi yang orang lain yang datang kepada beliau seraya meminta dengan mengatakan, aku mohon engkau sudi memanjatkan doa kepada Allah agar berkenan memberikan rezeki berupa anak kepadaku. Beliau pun berkata, beristighfarlah kepada Allah. Orang tersebut kemudian mengucapkan, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Para sahabat kemudian bertanya kepada beliau, mereka menanyakan kepadamu tentang berbagai macam permasalahan, namun mengapa engkau hanya memberikan satu jenis jawaban, yaitu istighfar? Beliau pun menjawab, jawaban itu sebenarnya bukan dari diriku sendiri, namun karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka aku akan katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 71. Sedangkan tentang taubat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yan qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yajidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surah Hud ayat 11. Dari sini Ibnu Katsir menjelaskan, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar beristighfar yang merupakan penghapus dosa-dosa yang telah lalu, serta merintahkan agar bertaubat mengenai apa yang telah dikerjakan di kemudian hari. Barang siapa yang memiliki karakter seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki untuknya, memberikan kemudahan atas segala urusannya, serta akan menjaga keadaan dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Surah Nuh ayat 71. Sedangkan dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya pintu keluar dari setiap kegundahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi diceritakan daripada Al-Alusi mengungkapkan, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menahan hujan dari kaum Hud serta menjadikan wanita-wanita mereka mandul selama 3 tahun. Lalu Nabi Hud alaihissalam menjanjikan kepada mereka bahwa jika mereka mau beristighfar dan bertaubat, maka mereka akan mendapatkan curah hujan, yang mana curah hujan tersebut melimpah serta memiliki kekuatan yang berlipat di dalam menghasilkan keturunan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.